sholat sampai ada kitab namanya Arba' Rasail. Ya, Arba' Rasail itu buka kitab, pembahasan yang pertama tentang apa? Hadis-hadis Nabi, tentang daripada hadis Rasul, tentang dalil-dalil yang sangat syadid, keras bagi orang-orang yang ninggalin sholat. Kemudian nanti ada pembahasan juga apa? Fadilah orang-orang yang menjaga sholat. Kemudian ada lagi juga pembahasan tentang fadilah orang-orang yang menjaga jamaah dan Jum'ah, sholat Jumat. Itu di dalam kitab-kitab itu dijelaskan, saudara. Kitabnya tipis. Ini kitab kelas SD kalau di pondok-pondok, saudara. Tapi paten ini kitab. Bagus tuh, disampaikan tuh kepada keluarga. Ustadz tuh kaji tuh kitab. Sampaikan di pondok-pondok, sampaikan di madrasah-madrasah, sampaikan di majelis-majelis, sampaikan di kampung-kampung tentang masalah sholat. Kita Isra Mi'raj tiap tahun, umur kita di 30 tahun, 40 tahun masih aja ninggalin sholat, masih nggak punya takut. Kenapa? Nggak nyampe hadis-hadis itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo mulai sekarang diperbaikin, mumpung masih ada yang namanya kesempatan. Perbaiki sholat, Allah Ta'ala akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholat, Allah Ta'ala akan perbaiki apa yang ada di dalam dirimu, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih istiqomah buat kita, bisa memperbaiki daripada ibadah-ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah, supaya menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sya'ban bulannya Nabi, perbanyak sholawat. Betul, Nabi lahir bulan Rabiul Awal, Nabi wafat juga di Rabiul Awal. Tapi Sya'ban dipilih oleh Nabi, kenapa? Karena bulan Sya'ban bulan di mana Allah menurunkan penghormatan kepada Nabi, yaitu wahyu Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita sholat, zakat, haji, puasa, ibadah yang lain Allah nggak mengerjakan, tapi sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah terlebih dahulu yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Solawat terbanyak. Jadi setiap bulan itu sebetulnya ada zikir-zikir khususnya, artinya zikir-zikir yang khusus di situ. Rajab banyakin istighfar, Sya'ban banyakin solawat, Ramadan banyakin ngaji Quran. Karena Ramadan itu Syahrul Furqan, bulannya Al-Quran. Maka oleh sebab itu isi Ramadan kita dengan baca Al-Quran, isi Ramadan kita dengan yang baik dan yang terbaik. Dikatakan oleh Nabi, man farha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang berbahagia menyambut akan kedatangan bulan Ramadan, Allah akan haramkan dirinya disentuh oleh api neraka. Itu hamba dijaga sama Allah, dimasukin ke dalam sorga. Siapa yang gembira masuk bulan Ramadan? Baik beb, saya bakal gembira, saya akan bikin pesta malam, saya undang biduan-biduan ibu kota. Bentuk kegembiraan saya bulan Ramadan itu bukan bentuk kegembiraan, namanya istihza, namanya mengejek Ramadan, saudara. Paham? Tapi bagaimana bentuk kegembiraan? Dengan meningkatkan kualitas ibadah, iman, taqwa, itu namanya bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian juga Nabi mengatakan, mewanti-wanti kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat pahala apapun melainkan mendapatkan lapar dan haus saja. Bahkan bukan hanya lapar dan haus, mereka dapat dosa. Siapa? Mereka yang puasa tapi ngelanggar beberapa pelanggaran. Udah enggak dapat pahala, dapat lapar, dapat haus, dapat Naam, puasanya sah. Puasanya enggak batal, puasanya sah, tapi enggak dapat pahala. Sama kayak orang kerja gak mau terima gaji malah bayar denda. Enak apa kagak? Enak apa enggak? Masya Allah. Begitu orang puasa, iya betul dia puasa tapi gak dapat pahala, gak dapat gaji, malah dapat dosa, bayar denda. Na'udzubillahi min. Siapa mereka? Mereka yang puasa yang pertama al-kadhbu, yang suka bohong. Lagi puasa bohong, batal pahala puasanya dan dia dapat dosa. Yang kedua ghibah, si mulut lancip yang suka gosipin orang, yang hobinya ngomongin orang. Kadang-kadang orang zaman sekarang gak tahu diri. Mereka hanya pintar mencari aib dan kesalahan orang lain, tapi lupa dirinya lebih banyak lagi dari orang lain, saudara. Berapa banyak orang-orang macam begitu tuh. Oh, kalau ngelihat aib orang lain, Masya Allah sedep banget kalau ngobrol. Bawaannya pengen ngasih kacang aja. Sedep banget kalau udah ngomongin aib orang, kesalahan orang. Oh, pinter. Jadi bahasanya begini, dia bisa ngelihat orang lain celananya bolong sedikit, tapi dia sendiri keluar nggak pakai celana. Paham? Nah, orang zaman sekarang begitu, hati-hati tuh, ghibah, hati-hati loh.
Nabi pas Isra Mi'raj itu melihat apa? Lubang kecil keluar gajah. Tanya Nabi, apa ini wahai Jibril? Ini adalah perumpamaan umatmu yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Mulut yang kecil mengeluarkan hal-hal yang besar. Si gajah itu nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Sudah keluar, nggak bisa masuk lagi ke lubang yang kecil. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulut itu nggak bisa kita tarik lagi. Makanya hati-hati. Maka Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdil, selamatnya manusia dari jaga ucapan. Dan Nabi bilang banyaknya orang-orang masuk ke dalam surga karena nggak bisa jaga lisannya. Paham? Hati-hati masalah lisan. Allah ala lisanik. Hati-hati terhadap lisanmu. Jaga baik-baik. Jaga baik gibah, ngomongin orang jangan. Sampai diceritakan ada satu perempuan soleha di kalangan sahabat viral. Ini perempuan orang masya Allah soleha, siang puasa, malam tahajud, ibadah nonstop dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian sampai kabar ini kepada Nabi, Nabi engkau punya sahabat perempuan begini. Kata Nabi, mana? Yang mana? Fulanah binti Fulan. Mereka dia nggak puasa. Dia soleha enggak? Dia nggak soleha. Dipanggil oleh Nabi. Ketika datang itu perempuan sedang puasa. Lalu kemudian Nabi memberikan ember. Kemudian Nabi mengatakan, keh, muntahkan. Keluar semua daging busuk dari perutnya. Bingung orang-orang, maksudnya apa ini? Maka Nabi mengatakan, iya dia puasa, iya dia malamnya tahajud, tapi hari-harinya dia senang gibahin saudara muslimnya. Dia senang gibahin orang lain sehingga dia makan daging busuk daripada orang. Nah ini jadinya. Dan semua itu nggak diterima sama Allah. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Jangan Anda sepelekan, gibahin orang jangan disepelein tuh. Itu bisa bikin kecanduan. Hati-hati, itu bisa bikin kecanduan dan itu ngerusak hati. Na'udzubillahi min. Baik, yang ketiga, daripada apa? Orang yang suka ngadu domba. Ini sama ini diadu biar berantem, ini sama ini diadu biar berantem. Hati-hati tuh, orang yang macam begitu tuh, nggak dapat pahala puasa, dapat dosa. Kemudian yang suka sumpah palsu, dikit-dikit sumpah, dia sumpah, tapi palsu untuk menutupi dirinya dia, itu nggak dapat pahala puasa, dapat dosa, dapat azab, dapat laknat. Yang kelima, nih anak-anak muda banyaknya apa? Nadhara bisyahwat, ngelihat dengan syahwat. Hati-hati. Ya, ngelihat dengan syahwat maka batal pahala puasa. Walaupun yang Anda lihat tembok, dia ngelihat tembok syahwatnya orang jomblo kelewatan lama begitu, lihat tembok syahwat, batal pahala puasanya. Beb, nggak mungkin ada beb, sampai orang kayak begitu kelainan nih orang, nggak mungkin ada beb. Ulama kalau ngasih contoh berarti ada kejadian. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh di zaman ulama, zaman sekarang aja banyak. 8 tahun yang lalu saya pernah nonton berita kasus di Bali. Seekor sapi diperkosa sampai bunting. Itu sapinya dibuang ke laut buat ngusir bala lah, buang sial. Yang laki disuruh mandi tobat lah. Itu di Bali. Kemudian di daerah Jakarta atau Jawa Tengah, bebek sampai betelor diperkosa. Sampai betelor. Saya nungguin kalau netes mirip siapa tuh. Masya Allah. Tuh lihat orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau ada syahwat gila, gelap udah. Ada kasus nenek-nenek diperkosa sama 7 orang pemuda kok di dalam bajai. Itu sempat ada. Nenek-nenek minta nambah lagi. Innalillahi wa inna. Bener loh, saya nggak ngurangin nggak lebihin. Ceramah porno nggak boleh. Paham? Saya kurang senang begitu. Cuman ini masalah apa? Ini masalah pengetahuan dan ini saya nggak ngurangin, saya nggak nambahin. Dan antum biar tahu ini kejadian zaman sekarang. Ini kejadian zaman sekarang. Hati-hati, zaman now ini bahaya. Masya Allah. Artinya apa? Sampai seperti ini keadaan saudara. Bu, jaga anak-anak ibu, hati-hati bu. Jangan jauhin sama majelis, jangan jauhin sama ulama, bahaya. Ulama bilang apa kata mereka para ulama? Laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ilmu dan para ulama, kalau nggak ada majelis taklim, nggak ada pesantren, manusia udah kayak binatang kelakuannya. Percaya apa enggak? Balhum awal bahkan lebih parah, lebih bejat dari binatang. Nggak percaya? Baik, saya kasih bukti. Kejadian di daerah Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Gara-gara apa? Ibunya nggak mau ngasih uang 10.000 kepada si anak buat beli miras oplosan. Ibunya dibakar. Nyawa ibunya nggak lebih berharga dari uang 10.000. Di daerah Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus karena bapaknya tidak izinkan si anak keluar dari rumah karena anaknya ingin pesta miras bersama kawan-kawannya. Dibunuh orang tua.
Di Purwakarta seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai pecah mati bersimbah darah. Kenapa? Karena bapaknya nggak sanggup beliin HP baru buat si anak. Itu zaman corona waktu daring tuh. Kejadian itu saya lihat di berita tuh waktu daring tuh. Tahu daring? Dalam jaringan kita belajar pakai HP. Anak bunuh bapak cuma gara-gara HP, kagak boba. Masya Allah. Tahu HP boba nggak? Yang 3 tuh bentol-bentol, bit nyamuk. Sampai begitu. Ada lagi 14 anak SMP dibawa pengaruh minuman keras, memperkosa anak kecil yang usianya 10 tahun namanya Yuyun. Diperkosa bergiliran. 8 anak pertama Yuyun masih bernafas, 6 anak terakhir Yuyun sudah menjadi mayat manusia. Itu kejadian fakta. Kemudian karyawati namanya Indah di daerah Tangerang diperkosa sama 3 orang dibawa pengaruh minuman keras. Ketika sedang diperkosa bergiliran, Indah melawan. Salah satunya panik melihat cangkul, dicangkul leher Indah sampai hampir putus, saudara. Dan gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya serta isi perutnya. Ini pernah dengar kayaknya masalah ini. Itu sempat viral. Ini kejadian baru. Dan saya berani jamin semua pelakunya daripada orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari majelis, jauh dari ilmu, jauh dari syariat, jauh dari Allah. Kalau dekat dengan Allah nggak sampai sebejat itu. Sekarang saya tanya, pernah ngelihat gak anak anjing bunuh bapak anjing? Anak babi bunuh ibu babi? Pernah ngelihat gak? Hewan saja nggak ngelakuin, tapi manusia ada yang ngelakuin, saudara. Ini zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Ada tikus betina mati pinggir jalan, kemudian lewat tikus jantan, kira-kira ditidurin nggak tuh? Binatang aja nggak ngelakuin, tapi manusia ada yang ngelakuin, saudara. Awas, ibu bapak, silakan anda jauhin saja anak-anak anda dari majelis taklim, jauhin saja dari ulama. Tapi nanti bakal datang satu zaman, satu waktu, satu timing, anak anda akan menjadi tersangka selanjutnya, pelaku selanjutnya. Anak anda akan menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Baru nanti anda bakal menyesali. Allah, nyesel. Sekolah nggak ngajarin etika, bu. Saya pengen tanya, sekolah mana yang ngajarin etika? Sekolah formal ngajarin etika, sekolah mana? Saya pengen lihat. Kalau sekolah mengajarkan etika, mengajarkan akhlak, mengajarkan khaufillah, takut kepada Allah, merubah karakter anak menjadi anak yang baik dalam akhlak, dalam sikap, dalam ketakutannya kepada Tuhan, gak bakal ada tawuran antar sekolah. Pernah dengar tawuran antar majelis? Tawuran antar pesantren? Tawuran antar sekolah ada nggak? Karena yang mengajarkan takut kepada Allah itu pondok dan majelis. Etika diajarkan di mana? Pondok dan majelis. Coba perbandingkan saja. Ini anak sekolah nggak pernah ngaji, ini anak pengaji, ini anak majelis, ini anak pesantren. Anda lihat akhlaknya lebih baik yang mana? Paham? Anda boleh punya anak, tuntut anak Anda untuk memiliki ilmu dan pendidikan setinggi-tingginya, bagus. Tapi satu pesan saya, jangan lupakan, jadikan asas dan fondasi si anak adalah ilmu agama. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadamin alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.